Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Kristiani Orpae. Saya dari Prodi PAK dengan NIM 2202136 semester 6. Dan saya akan mempresentasikan UAS Neuroteologi pertemuan 9 sampai 15. Adapun yang menjadi pembahasannya, yang pertama otak dan iman, pengaruh doa dalam otak manusia, otak dan hukum kehidupan, otak dan penderitaan, otak dan karakter, otak dan kesucian. Otak dan iman. Iman tanpa akal bisa tersesat. Akal tanpa iman bisa kosong. Keseimbangan adalah kuncinya. Aktivitas otak dalam pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual melibatkan aktivitas di beberapa bagian otak seperti lobus temporalis yang berperan dalam fungsi pendengaran, memori, dan emosi, berhubungan langsung dengan pengalaman spiritual dan pemahaman diri sebagai makhluk spiritual. Kinerja optimal lobus ini mendukung persepsi religius yang mendalam. Korteks parietal adalah merupakan wilayah otak yang paling sering terlibat dalam pengalaman spiritual, terlibat dalam kesadaran spasial dan persepsi tentang diri, terutama dalam konteks keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar. Sistem limbik atau amigdala dan hipokampus mengatur emosi dan memori spiritual, memungkinkan seseorang mengalami kedamaian, kasih, dan sukacita dalam ibadah. Area prefrontal adalah bagian terdepan otak yang mengatur fungsi kognitif tinggi seperti perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian emosi, dan ekspresi kepribadian, serta memiliki keterkaitan dengan pengalaman spiritual yang bila berfungsi baik memungkinkan individu memahami dirinya sebagai makhluk spiritual yang menjadikan spiritualitas sebagai pemberi arah hidup, dasar harga diri, nilai moral, dan rasa memiliki. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa saat seseorang berdoa, menyembah, atau bermeditasi, terjadi peningkatan aktivitas di area tertentu seperti korteks prefrontal. Pengalaman hadirat Tuhan atau perasaan damai mendalam seringkali dihubungkan dengan aktivitas di sistem limbik dan hipotalamus yang mengatur emosi dan ketenangan. Praktik spiritual yang dilakukan secara rutin dapat membentuk pola aktivitas otak yang lebih stabil dan positif. Relasi otak dan iman. Otak berfungsi untuk memahami, menganalisis, dan merenungkan, termasuk firman Tuhan. Dalam proses ini, otak menjadi alat bagi manusia untuk menyerap wahyu ilahi. Namun iman tetap merupakan respon spiritual pribadi, bukan hasil kerja otak semata. Dengan memahami ini, otak sudah disetting dengan sistem yang teratur dan terarah sesuai fungsi dan tujuannya masing-masing oleh Allah sendiri. Dan tentunya
sangat ditentukan oleh input yang masuk berdasarkan saraf yang mengandung sinyal-sinyal informasi dan berproses sampai membentuk. Dalam sistem neuron, saraf ini karena sumbernya dari Allah, maka sangat berhubungan dengan Allah sendiri. Untuk itu harus arahkan berdasarkan keinginan dan kehendak Allah. Pengaruh doa dalam otak manusia. Melalui pemahaman tentang pengaruh doa dalam otak manusia, kita dapat melihat bahwa doa adalah anugerah Allah yang luar biasa, bukan hanya sebagai sarana komunikasi rohani, tetapi juga sebagai mekanisme ilahi yang menyentuh akal budi, emosi, dan tubuh manusia. Ilmu neuroteologi menyingkapkan bahwa saat manusia berdoa dengan sungguh-sungguh, terjadi perubahan nyata dalam kerja otak. Stres menurun, kasih meningkat, dan kesadaran spiritual tumbuh. Hal ini bukan hanya mendukung kebenaran iman secara ilmiah, tetapi juga memperdalam keyakinan bahwa Tuhan merancang manusia untuk hidup dalam relasi yang erat dengannya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan hanya untuk mengetahui bahwa doa itu penting, tetapi untuk mengalaminya secara pribadi. Doa yang sungguh-sungguh membawa kita pada perjumpaan dengan Allah yang mengubahkan, membentuk karakter Kristus dalam diri kita, memperbarui cara kita berpikir, dan mengarahkan hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, kita masuk pada otak dan hukum kehidupan, hukum pertama dan terutama. Hukum kasih didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus. Teladan hidup Tuhan Yesus adalah standar dan gaya hidup orang percaya. Dalam proses mencapainya, kita memerlukan pimpinan Roh Kudus karena kita memiliki kodrat dosa yang harus kita matikan. Ketika berusaha melakukan hukum kasih, otak secara neuroplastis akan berubah untuk mendukung tujuan rohani tersebut. Tapi ketika seseorang tidak mentaati firman Tuhan, otak akan dipengaruhi oleh dorongan dosa, termasuk dosa asal. Fungsi hukum kasih kepada orang tersebut adalah mengarahkan perhatiannya untuk fokus pada hal-hal yang rohani. Otak dan penderitaan. Penderitaan adalah pengalaman subjektif dari ketidaknyamanan yang intens, baik secara fisik, emosional, maupun mental yang dirasakan. Sebagai penderitaan adalah pengalaman subjektif dari ketidaknyamanan yang intens, baik emosional maupun mental yang dirasakan sebagai sesuatu yang mengancam kesejahteraan individu. Otak memiliki peran utama dalam mengalami dan mengatasi penderitaan, seperti rasa sakit, emosi, sedih, trauma diproses oleh otak melalui berbagai struktur seperti amigdala, hipokampus, dan korteks prefrontal. Saat mengalami penderitaan, otak mengaktifkan respons stres dan emosi negatif. Namun melalui mekanisme seperti neuroplasitas, otak dapat belajar untuk mengatasi penderitaan, menciptakan jalur saraf baru yang lebih adiktif. Dengan dukungan terapi reflektif
refleksi atau pengalaman hidup. Otak mampu mengubah cara individu merasakan dan merespon penderitaan dari waktu ke waktu. Spiritualitas dan pengalaman religius dapat memodulasi respon otak terhadap rasa sakit dan trauma. Dalam hal ini menunjukkan bahwa doa, meditasi, ibadah, atau pengalaman religius dapat mengaktifkan area tertentu dalam otak yang berhubungan dengan kedamaian, ketahanan, dan pengendalian diri. Misalnya, lobus parietal menurun aktivitasnya saat berdoa. Melakukan meditasi mendalam menyebabkan seseorang merasa lebih terhubung dengan Tuhan atau alam semesta. Korteks prefrontal menjadi lebih aktif, meningkatkan konsentrasi, pengendalian emosi, dan kemampuan kognitif untuk menafsirkan penderitaan secara lebih positif. Dengan demikian, spiritualitas tidak hanya sebagai keyakinan tetapi juga alat biologis yang nyata membantu otak mengurangi stres, rasa sakit, dan mempercepat pemulihan mental dari trauma. Intinya, otak adalah pusat pengolahan penderitaan spiritual, membantu mengatur ulang cara otak penderitaan. Hasilnya, individu bisa lebih kuat secara mental dan emosional melalui pendekatan spiritual dalam menghadapi kesakitan dan trauma. Otak dan karakter. Menurut Andre Newborn dan Mark Wartman dalam bukunya Neurotheology, otak manusia memproses pengalaman tidak secara serentak atau secara menyeluruh tetapi berdasarkan bagian-bagian otak. Misalnya, satu bagian otak bisa menimbulkan suatu bayangan tentang seorang Allah yang pemarah, bagian lain tentang perasaan seorang tentang Allah yang menaruh belas kasihan, bagian lain lagi tentang pikiran yang ragu-ragu, dan seterusnya. Jadi Allah menciptakan sistem dalam otak, semua memiliki sistem manajemen yang sangat tertib dan teratur. Artinya setiap bagian otak memiliki fungsi masing-masing. Peran otak sangat penting dalam pembentukan karakter, karena struktur dan fungsi otak secara langsung mempengaruhi pola pikir, emosi, dan perilaku manusia. Dalam konteks nilai-nilai Kristen, otak menjadi sarana utama dalam menginternalisasi ajaran kekristenan. Karakter terbentuk dari input yang masuk, respon adalah tanggung jawab individu, dan output adalah hasil dari proses kerja otak. Otak dan kesucian. Tujuan akhir orang Kristen adalah kehidupan yang serupa dengan Tuhan. Transformasi mental dan emosional untuk mencapai keserupaan dengan Tuhan Yesus. Regulasi emosi dan penguasaan diri. Yesus menjadi contoh untuk regulasi emosi. Misalnya dalam situasi, dalam tekanan, Tuhan Yesus. Di situ ada penguasaan diri, kasih, pembentukan kebiasaan kudus, transformasi sistem memori. Input kita harus serupa dengan
Tuhan Yesus agar kita dapat mempraktikkan kehidupan Tuhan Yesus dalam tindakan kita. Demikian presentasi UAS saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati.